Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Langsung Closing. Dan pemirsa, di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Bapak Aji Dewandaru yang merupakan investment spesialis PT Trimega Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Aji. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Aji sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Aji, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan pada sepanjang perdagangan hari ini. Apakah Anda melihat koreksi yang terjadi masih dalam tahap yang wajar? Kalau melihat kondisi seperti sekarang mungkin bisa dikatakan masih cukup wajar ya. Karena kalau kita sedikit melihat ke belakang pada awal bulan Oktober kemarin memang kebanyakan investor, terutama investor asing itu sudah banyak melakukan aksi net buy nih. Bahkan investor asing di awal bulan Oktober sampai pertengahan bulan itu mereka mencatatkan rata-rata net buy sampai 1 triliunan. Bahkan di beberapa hari itu sempat investor asing melakukan net buy 2 atau 3 triliun gitu. Jadi di kondisi seperti sekarang pas banget dengan laporan kuartal ketiga, laporan emiten-emiten sudah keluar dan kebanyakan saham-saham perbankan dan juga saham-saham big caps ini resultnya inline. Jadi ini malah digunakan sebagai aksi taking profit nih oleh para investor karena memang beberapa investor asing sudah merasa overweight di saham-saham perbankan dan juga big caps. Juga kalau kita lihat selain dari penurunan IHSG yang hampir menyentuh angka 6.500 ini juga disebabkan salah satunya oleh energi krisis yang ada di luar negeri sana. Yeah. Memang seharusnya ini jadi sentimen positif untuk negara Indonesia karena ketika energi krisis terjadi harga komoditas naik. Tapi pada kenyataannya kemarin baru saja pemerintah Indonesia memberikan capping terhadap harga batu bara yang akan dijual di Indonesia. Jadi ini tentunya jadi sentimen negatif juga yang membuat harga saham-saham batu bara mengalami penurunan seperti itu. Baik, ini koreksi yang Anda katakan tadi masih dari koreksi yang wajar. Dari sisi support berapa yang mungkin bisa diperhatikan dan harus diwaspadai? Oke, untuk kalau kita melihat dari sisi teknikal, untuk IHSG sendiri itu ada support di angka 6.503. Ini merupakan angka resisten sebelumnya yang sekarang kita jadikan angka area supportnya. Tapi kalau misalkan angka 6.503 ini bisa tertembus, mungkin bisa malah IHSG ini akan mendekati angka 6.392. Tapi kalau saya melihat sih mungkin di beberapa hari belakangan IHSG ini kecenderungannya di area sideways untuk bisa menembus ke bawah angka 6.503 ini sedikit agak sulit ya seperti itu. Baik, Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan seperti apa Pak Aji? Ini mengingat juga jelang akhir tahun begitu, apakah pelemahan yang terjadi saat ini merupakan koreksi yang wajar dan ayunan untuk naik ke posisi lebih tinggi lagi dengan memanfaatkan momentum window dressing nantinya? Oke, kalau kita lihat memang dari bulan April ya sampai di bulan September ini kan IHSG kita itu ada di area sideways yang cukup panjang. Jadi ketika kemarin akhir bulan September tiba-tiba ada window dressing dan membuat IHSG kita itu kembali naik karena memang saham-saham big caps seperti yang saya sebutkan tadi banyak dikoleksi oleh investor asing. Dan ternyata ketika mau mendekati angka all time high-nya, resisten tertingginya yang ada di angka 6.689 itu nggak bisa ditembus, susah untuk ditembus karena memang sentimennya sudah mulai menipis, sentimen positifnya itu malah digunakan sebagai aksi taking profit. Nah, ketika sekarang IHSG ini kembali turun sampai 6.503, apakah story-nya sudah selesai? Menurut saya untuk jangka panjangnya itu masih ada karena memang seperti yang kita tahu pemulihan ekonomi di negara kita ini masih terbilang on track dan juga kalau kita lihat secara kondisi makroekonominya pemerintah sendiri juga banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa menjadi stimulus positif untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mendatang seperti itu. Baik, untuk tekanan jangka pendek terlebih dahulu Pak Aji, esok perdagangan jelang libur akhir pekan.
kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Kalau kami melihatnya, kemungkinan IHSG ini di hari Jumat besok itu kecenderungan akan pergerakannya akan sedikit lebih flat ya. Karena memang hari ini aksi taking profit itu udah banyak dilakukan. Mungkin kondisi besok itu akan melihat lebih banyak outflow dari investor asing. Karena memang di hari ini, di awal perdagangan sesi 1 tadi yang membuat IHSG cenderung turun cukup dalam, dimulai dari investor asing yang banyak melakukan aksi taking profit. Jadi ketika besok ternyata investor asing sudah selesai melakukan taking profit, kecenderungan IHSG akan bergerak flat. Nah ini mungkin bisa dijadikan juga momen buat rekan-rekan untuk melakukan akumulasi beli di saham-saham yang masih memiliki fundamental atau valuasi harga saham yang masih menarik seperti itu. Baik, momen akumulasi beli untuk saham-saham yang secara fundamental lebih menarik. Apakah ini termasuk kepada perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi dan juga saham pertambangan batubara, Pak Aji? Oke. Anda punya alternatif lain? Kalau misalkan kita ngelihat di beberapa hari terakhir, memang saham-saham perbankan dulu itu masih banyak outflow dari investor, baik itu investor asing maupun investor domestik. Saya sih lebih baik kasih rekomendasi untuk tidak terlalu agresif dulu di saham-saham big banks ini, walaupun memang secara result dari laporan keuangan di kuartal 3 ini, resultnya banyak yang bagus atau inline dengan ekspektasi dari konsensus. Tapi lebih baik kita nggak usah ngelawan arus, di mana ketika lagi banyak investor masih melakukan aksi jual, kita nggak usah ibaratnya untuk menangkap pisau yang sedang jatuh. Untuk kira-kira sektor apa yang masih menarik, tadi juga sempat disebutkan bahwa sektor emiten-emiten semen ini masih menarik untuk coba diperdagangkan, karena memang secara fundamental perusahaan sektoral itu terjadi peningkatan dari volume penjualan semen pada bulan September kemarin. Okay. Bahkan SMGR tadi juga disebutkan bahwa memiliki kenaikan penjualan hingga 5,5% secara tahunan gitu. Baik. Nah, dari produsen semen ini mana yang lebih Anda rekomendasikan, Pak? SMGR dan INTP yang tampaknya menjadi leader di pergerakan hari ini, sementara pada emiten semen lainnya justru ditutup di zona merah. Oke, kalau misalkan kita ngelihat, mungkin lebih baik kita stick sama saham-saham big caps, di mana SMGR merupakan market leader di sektor persemenan ini. Karena memang kalau kita lihat dari laporan keuangan yang dikeluarkan dari SMGR itu sendiri, perusahaan ini sangat-sangat diuntungkan dengan adanya pemulihan ekonomi yang membuat sektor infrastruktur dan juga pembangunan properti itu sudah mulai kembali berjalan. Jadi harusnya ini menjadi sentimen positif untuk SMGR untuk bisa melakukan ekspansi atau penjualan volume semen yang mereka akan jual kepada emiten-emiten tersebut gitu. Secara teknikal, pergerakan SMGR cukup cepat dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Saya masih ingat pada penutupan perdagangan kemarin masih bergerak di 7 ribuan dan hari ini sudah bergerak di 8 ribuan. Bahkan ini sudah hampir mendekati ke 9 ribu. Untuk perdagangan esok hari, kemana arah SMGR? Ada potensi profit taking tidak, Pak Haji? Kalau melihat dari sisi teknikal, memang SMGR ini dari 2 hari terakhir, volume beli masih terlihat cukup tinggi ya kalau kita bandingkan dengan rata-rata 20 hari terakhir. Jika besok volume beli masih terlihat cukup tinggi, kemungkinan untuk angka 9.000 itu bisa dalam waktu dekat didapatkan. Kemungkinan untuk resisten dari SMGR sendiri itu ada resisten kuat di angka 9650. Karena memang SMGR itu kalau kita lihat dari pertengahan bulan Agustus hingga awal bulan Oktober, dia itu ada di area downtrend. Tapi di pertengahan ketika laporan bulanan di bulan September untuk penjualan semen itu keluar, itu membuat dia itu berbalik arah dan sekarang itu berusaha untuk masuk ke area uptrend channel seperti itu. Baik, masih ada ruang penguatan dan target price di 9650, 8.825 masih terbuka cukup lebar. Nah, dengan penguatan sampai hari ini, ketika sesi pertama esok hari dibuka, Anda masih merekomendasikan buy atau wait and see terlebih dahulu dengan ada kemungkinan atau potensi profit taking, Pak Haji? Kalau saya melihat dari sisi taktikalnya, kemungkinan saya akan masih berani untuk memberikan rekomendasi beli karena secara jangka pendek ada resisten di angka 9125. Jadi dengan volume beli juga yang cukup tinggi, kemungkinan bisa ketembus ke situ dan mendekati resisten kuatnya yang ada di angka 9650 itu tadi. Baik, singkat saja untuk INTP secara teknikalnya hari ini juga menguat di 2,20%, Pak
Pak Aji? Kalau kita lihat dari INTP, memang pergerakannya itu beberapa hari belakangan itu secara teknikal sedikit mirip dengan SMGR, tapi dalam jumlah volume SMGR itu jauh lebih menarik. Walaupun memang INTP itu kecenderungannya pergerakannya dari sisi teknikal itu jangka panjang masih ada di dalam channel downtrend. Yeah. Mungkin jika INTP itu berhasil besok atau mungkin di minggu depan tutup di atas angka 12.000, dia ada potensi untuk melakukan pembalikan arah dan akan mendekati resisten kuatnya yang ada di angka 13.425 seperti itu. Baik, rekomendasi Anda untuk INTP? Kalau INTP mungkin saya lebih baik wait and see dulu, karena memang walaupun volume pembeliannya udah cukup terlihat, tapi fluktuasi harganya masih belum tampak seperti itu. Oke, lebih dijagokan dalam hal ini SMGR untuk saham-saham industri dasar produsen semen yang hari ini mengalami penguatan signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Aji, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk dan kita juga masih menunggu partisipasi di line telepon. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.